Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing kembali masih di mata kuliah pengantar ekonomi. Kali ini judulnya adalah teori permintaan dan penawaran. Ada dua teori permintaan dan teori penawaran. Jika di minggu sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang teori ekonomi dan juga permasalahan ekonomi di Indonesia, kini di pertemuan kedua kita akan masuk ke teori-teori lainnya, yaitu teori permintaan dan teori penawaran. Oke, kita masuk ke penawaran. Kalau misalkan penawaran, hukum penawaran seperti ini. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang harganya, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kalau ini berarti dari segi produsen. Kalau permintaan dari segi konsumen, kalau penawaran dari segi produsen yang menawarkan barang tersebut. Harga barang lagi tinggi nih, naik. Oh, lagi 1 juta. Wow, kita produksi. Karena orang lagi pada beli ini. Gitu. Masker harga lagi tinggi. Orang semua pada jualan masker. Biasanya jualan masker cuma 1-2 orang. Sekarang geliat harga masker tinggi dan permintaan juga tinggi. Ya mau nggak mau ya kita harus jualan masker. Bagi produsen ya. Ini dari segi si penjual atau si produsen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum penawaran itu ada 6. Nah, yang pertama itu harga barang itu sendiri, lalu harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan yang terakhir perkiraan harga di masa depan. Kalau barang itu sendiri sama seperti tadi ya berarti harga suatu barang naik nih, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Ya karena orang pada mau berbondong-bondong untuk menjual barang itu. Harganya lagi tinggi nih, harga tinggi, permintaan juga lagi bagus gitu kan, lagi dibutuhkan gitu, maka dia akan cenderung memproduksi barang tersebut. Nah, kalau misalkan harga barang lain yang sejenis, pada kondisi real di masyarakat ada persaingan antar barang yang sejenis atau mengganti antara suatu produk dengan produk yang lain dalam memenuhi kebutuhan. Nah, hal ini akan berdampak pada persaingan di dalam penawaran suatu barang. Contoh gini, kenaikan biaya produksi susu ini di luar negeri akan membawa akibat pada kenaikan harga susu yang diimpor menjadi lebih mahal. Karena naik harganya, yang diimpor jadi makin mahal dong. Sehingga konsumen susu dalam negeri cenderung mengalihkan konsumsi pada susu yang berasal dari dalam negeri, lebih murah kan? Ya udah beli aja susu dalam negeri lah, sama aja lah, sama-sama susu. Walaupun beda rasa misalkan. Nah, hal ini membuat para produsen susu di dalam negeri berbondong-bondong untuk memproduksi. Akhirnya meningkatkan atau menaikkan produksi dan penawaran susu. Seperti itu. Biaya produksi. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi. Pengeluaran ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga dari faktor produksi akan mengakibatkan pada kenaikan biaya produksi dan akan mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga penawaran pun cenderung akan berkurang. Ya bahkan nggak menutup kemungkinan ya jika biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi ini lebih tinggi dari keuntungannya, maka perusahaan tersebut bangkrut. Begitu. Ini penting juga nih. Nah, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Kalau biasa perusahaan X menggunakan manual gitu ya, belum pakai mesin, belum pakai robot. Dalam sehari dia bisa menjual, kalau pakai robot, biaya produksinya cuma 3.000. Tapi kalau nggak pakai robot, biaya produksinya itu 7.000 dia. Nggak pakai robot nih ya, pakai tangan manusia. Biaya produksinya 7.000. Tapi ketika pakai robot, biaya produksinya menjadi 3.000. Lebih efisien. Nah, mau nggak mau kan akan meningkatkan jumlah produksi. Yang harusnya kita punya budget nih 1M. Kalau harganya produksi 7.500, 7.000 rupiah kan bisa dihitung tuh.
7.000, 1M dibagi 7.000, berapa hasilnya? Nah, 1M dibagi 3.000 harga produksinya. Lebih banyak kan? Karena harga produksinya lebih murah. Jadi barangnya lebih banyak tadi. Begitu. Kemudian pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah ini terhadap suatu produk sangat mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang menjadi tinggi, pajaknya ya, jika satu barang pajaknya tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang. Sehingga penawaran juga akan berkurang. Ya pajaknya tinggi, buat apa gitu? Ya kita susah juga buat produksi gitu kan. Nah, perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga masa depan ini mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misal lagi krisis ekonomi nih, harga barang-barang dan jasa naik kan, sementara penghasilan tetap. Ya akibatnya perusahaan akan mengurangi jumlah produksi. Ya karena daya beli konsumen ya nggak bisa lagi krisis. Seperti itu ya. Nah, terus gimana kurva penawaran? Nah, kurva penawaran seperti ini. Kalau harganya 10.000, maka jumlah penawarannya ya kita bikin 100.000 unit aja lah. Tapi kalau itu harganya 50.000 dan permintaan pun itu naik gitu kan, maka jumlah penawaran pun akan dinaikkan menjadi 500.000 unit. Karena harganya lagi naik nih, barang X lagi naik harganya. Orang pada beli banyak, ya kita kencengin naikin jumlah produksinya. Contoh masker lah tadi. Masker naik nih. Awalnya masker dibilang langka gitu kan, masker langka pada beli semuanya karena yang produsennya sedikit. Nah akhirnya produsen makin banyak tuh yang punya usaha-usaha masker. Walaupun harga 50.000 orang pasti tetap beli kan. Nah semakin tinggi lah akhirnya orang-orang atau produsen tuh membuat masker tersebut, makin banyak jualnya. Seperti itu. Itu yang bisa saya sharing dari pertemuan kedua ini tentang teori permintaan dan teori penawaran. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman kelas atau tetangga atau mungkin kerabat kamu di manapun berada. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.